Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai produksi peralatan teknologi terapan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ramdhani Alifatus Saidah, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Dwi Septiani, absen 10. Perkenalkan, nama saya Resti Meilani, nomor absen 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunus Indra Rahayu, nomor absen 27, kelas 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Wisnu Karim, nomor absen 35. Produksi peralatan teknologi terapan. Dalam proses produksi peralatan teknologi terapan, terbagi menjadi 5 macam. Di antaranya yang pertama desain produk, 2 bahan pendukung, 3 alat pendukung, 4 keselamatan kerja, dan 5 teknik pembuatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 2 nomor saja, nomor 4 dan nomor 5, yaitu keselamatan kerja dan teknik pembuatan. 4. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja dalam proses produksi menjadi hal yang sangat utama untuk diperhatikan guna menghindari kecelakaan kerja. Keselamatan kerja mencakup pencegahan kecelakaan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan sebagai akibat dari kondisi kerja yang tidak aman atau tidak sehat. Syarat-syarat kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja ditetapkan sejak tahap perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. 5. Teknik pembuatan terdiri atas 4 macam, di antaranya A. Proses pembuatan komposter, B. Penggunaan komposter, C. Pengemasan produk, D. Perawatan produk, rekayasa teknologi. Material komposter. Di sini terdapat gambar dan adapun keterangannya pada nomor 1 yaitu tangki penampung, 2. Meja, 3. Pipa berlubang, 4. Penyambung L, 5. Pipa, 6. Penyambung L, 7. Pipa, 8. Penyambung L, 9. Pipa, 10. Penyambung T, dan 11. Penutup tangki. A. Proses pembuatan komposter. Proses pembuatan komposter dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, perhatikan dulu tata tertib di bengkel dan teknik keselamatan kerja. Kemudian biasakan menggunakan peralatan keselamatan kerja untuk perlindungan diri. Langkah kedua, siapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan. Kemudian buat lubang-lubang pada pipa paralon dengan menggunakan bor listrik. Langkah ketiga, sambung pipa paralon yang telah dilubangi dengan sambungan L. Sambungan dipasang sampai menembus tangki penampungan ke arah luar. Langkah yang keempat, pasang pipa paralon dengan sambungan T pada salah satu ujung pipa. Kemudian satukan dengan sambungan pipa L. Langkah kelima, pasang tutup komposter dan komposter siap digunakan. B. Penggunaan komposter. Sampah jika dikelola dengan baik dapat membawa manfaat dan berkah baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Penggunaan komposter secara singkat dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Langkah pertama, siapkan komposter yang telah dibuat. Kemudian siapkan pula sampah organik yang akan digunakan untuk pembuatan kompos yang telah diperkecil ukurannya. Langkah kedua, masukkan sampah organik yang berasal dari limbah dapur atau sampah organik lainnya.
Kemudian siapkan sampah organik yang akan digunakan untuk pembuatan kompos yang telah diperkecil ukurannya. Langkah ketiga, tutup komposter yang telah terisi sampah organik. Semua sampah yang dimasukkan lama-kelamaan mengendap semakin turun. Langkah keempat, perhatikan sampah setelah 1 minggu dapat menghasilkan air lindi. Nah, air lindi ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk cair. Langkah kelima, setelah 1 bulan, kompos siap digunakan sebagai pupuk. Kompos juga dapat dikemas untuk dipasarkan. Selanjutnya bagian C, pengemasan produk. 1. Fungsi kemasan produk. Yang pertama, mempertahankan mutu. Kedua, memperpanjang masa simpan. Ketiga, mempermudah penyimpanan dan pemasaran atau saat transportasi. Keempat, menambah daya tarik bagi konsumen. 2. Agar fungsi dapat tercapai, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, dibuat semenarik mungkin, yaitu punya ciri khas. 2. Memuat informasi yang jelas dan jujur. Ketiga, menarik dari desain, warna, dan bentuk, dengan komposisi yang imbang. 4. Ukuran dan material bahan sesuai kebutuhan. Kelima, bahan terbuat dari material yang tahan terhadap perlakuan pada saat transport. 3. Adapun informasi yang terdapat dari label, yaitu 1. Informasi produk yang sebenarnya. 2. Foto atau gambar produk. Ketiga, logo perusahaan. 4. Alamat produsen. 5. Bobot produk. Selanjutnya bagian D, perawatan produk rekayasa teknologi terapan. Pertama, hindarkan komposter dengan benturan benda keras. 2. Bersihkan secara berkala. Ketiga, hindarkan dari jangkauan anak-anak usia balita. 4. Simpan di tempat yang aman dan terlindungi. Kelima, mengecek secara rutin fungsi kerja komposter. Setelah itu adalah soal dari kelompok 4. Nomor 1, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan agar manfaat pengemasan produk tercapai, kecuali A. Ukuran dan material bahan sesuai kebutuhan. B. Menarik dan punya ciri khas. C. Material dari bahan yang kurang tahan saat transport. D. Memuat informasi jelas dan jujur. E. Komposisinya imbang. 2. Setelah sampah dimasukkan ke komposter, disemprot cairan A. Cairan kimia, B. Cairan disinfektan, C. Cairan anti hama, D. Cairan bioaktivator, E. Cairan bioaktivator. 3. Kompos siap digunakan untuk pupuk kurun dalam waktu A. 1 tahun, B. 2 minggu, C. 3 minggu, D. 1 bulan, E. 1 hari. 4. Berikut yang bukan bahan-bahan pembuatan komposter adalah A. Tong, B. Tangki, C. Pipa PCV, D. Pipa PVC, E. Pipa L. 5. Apa saja alat yang digunakan untuk mendukung komposter? A. Gergaji, pensil, meteran, B. Meteran, bor listrik, pulpen, C. Pensil, gergaji, penggaris, D. Gergaji, bor listrik, pulpen, E. Bor listrik, pulpen, gergaji. 6. Perhatikan gambar berikut. Sebutkan bagian yang ditunjukkan oleh nomor 1, 3, 10. A. Tangki penampung, meja pipa berlubang. B. Tangki penampung, pipa penutup kaki. C. Tangki penampung, pipa berlubang, penyambung T. D. Tangki penampung, penutup tangki, meja. E. Tangki penampung, penyambung L, pipa. Nomor 7.
Ada berapakah langkah-langkah dalam proses pembuatan komposter? A. 6, B. 5, C. 8, D. 4, E. 9. 8. Berikut yang tidak termasuk fungsi dari kemasan: A. Memperpanjang masa simpan, B. Menambah daya tarik konsumen, C. Mempertahankan mutu, D. Mempersulit transportasi, E. Mempermudah pemasaran. 9. Perhatikan gambar berikut. Tahapan pada gambar di samping dinamakan: A. Penyambungan cerobong udara, B. Pemasangan tutup komposter, C. Pemasangan saluran, D. Pemasangan sambungan T, E. Pemasangan elbow. 10. Cairan yang dihasilkan dari pemaparan air hujan di timbunan sampah disebut: A. Air hujan, B. Air lindi, C. Air limbah, D. Air mutlak, E. Air timbunan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.